Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aswal, NIM 19063092 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang materi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Materi ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dari sistem pendidikan nasional, mengetahui apa saja jalur, jenjang, dan jenis pendidikan nasional, kemudian mengetahui apa saja standar pendidikan nasional, dan untuk mengetahui apa saja fungsi dan tujuan, prinsip dan dasar pendidikan nasional. Langsung saja saya masukkan ke materi utamanya. Jadi, penyelenggaraan sistem nasional pendidikan nasional itu terdapat beberapa poin. Yang pertama itu, sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1, merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya telah menyiapkan poin-poinnya, jadi izin saya share dulu. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pada Pasal 1 Ayat 3, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi ada menurut Abdul Karik dan kawan-kawan, Sisdiknas dirumuskan dengan misi utama dapat memberi pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Jadi dalam hal ini bertujuan supaya tiap-tiap warga negara memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar. Kemampuan dasar di sini disebut meliputi kemampuan membaca, menulis, dan menghitung serta mampu menggunakan bahasa Indonesia yang diperlukan setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian pendidikan nasional sebagai usaha mengembangkan potensi diri peserta didik harus tanggap terhadap dinamika terhadap perkembangan zaman. Dalam hal ini supaya pendidikan nasional tetap bisa eksis dan lebih jauh survive untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin global dan kompetitif. Dan terdapat pengecualian, akan tetapi apabila dicermati secara lebih mendalam, pendidikan nasional yang berlangsung saat ini dalam dataran filosofis menjadi objek tarik-menarik dari berbagai pihak. Pihak tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai sistem. Dalam kelompok ini, proses dan outputnya berdasarkan Sisdiknas, pendidikan nasional diselenggarakan sebagai kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan sistem multimakna. Maksudnya di sini adalah pendidikan dijadikan sebagai sebuah siklus yang bersifat mekanis dengan berorientasikan pada kualitas outputnya atau keluarannya. Kemudian pendidikan yang demikian memiliki nilai positif berupa hasil didik yang berkualitas dalam intelektualitasnya, namun terdapat juga sisi negatifnya, yaitu seperti lemah dalam skill dan sifat humanisnya. Kemudian pada kelompok yang kedua itu menjadikan pendidikan sebagai tujuan. Maksud dari kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan nasional itu dijadikan sebagai tujuan dari proses pendidikan itu sendiri. Jadi oleh sebab itu pendidikan nasional menjadi sebuah entitas dan wujud seolah-olah tidak menginjak bumi Indonesia yang syarat problem-problem nasionalnya. Hal ini nantinya akan berakibat pendidikan nasional tidak mampu menyentuh kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kemudian kelompok yang ketiga, kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai proses. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan itu adalah sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari kegiatan kehidupan manusia, berlangsung secara terus-menerus, secara paradoks. Jadi apabila pendidikan nasional dianggap sebagai sebuah proses, maka dengan sendirinya pendidikan nasional akan berlangsung selama bangsa Indonesia tetap eksis dan akan berlangsung secara terus-menerus. Kemudian poin yang B, penyelenggaraan sistem. Kemudian yang kedua itu penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang pertama itu jalur pendidikan nasional.
Jalur pendidikan nasional ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu jalur pendidikan sekolah. Jadi pengertian dari jalur pendidikan sekolah ini merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat secara luas dan nasional. Kemudian poin yang kedua itu jalur pendidikan luar sekolah. Setelah jalur pendidikan sekolah, ada juga jalur yang berpendidikan di luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah ini seperti pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, yang dilaksanakan di luar sekolah melalui kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Maksudnya di sini bersifat tidak formal dalam artian tidak berkeseragaman pola yang bersifat secara nasionalis. Kemudian poin yang kedua itu ada jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan nasional ini jenjang pendidikan nasional ini merupakan suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dalam kedalaman bahan pengajaran. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 pada bab 1 pasal 1 ayat 5, di mana terdapat beberapa poin. Jadi yang poin yang pertama itu adalah jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, berupa pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dasar, dan juga berfungsi mempersiapkan peserta untuk memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Jadi setelah pendidikan dasar itu ada juga pendidikan menengah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, pada pasal 14 ayat 1, telah menyatakan bahwa warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar. Kemudian pada ayat 2-nya, warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar yang setara sampai tamat. Setelah itu ada poin yang kedua itu jalur jenjang pendidikan menengah. Setelah melewati pendidikan dasar, maka ada juga jenjang pendidikan menengah, dilanjutkan pada pendidikan menengah. Dalam pendidikan menengah ini, lamanya adalah 3 tahun sesudah pendidikan dasar. Diselenggarakan di SLTA yang berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Pendidikan menengah ini terdiri atas pendidikan menengah umum, kedinasan, dan keagamaan. Kemudian poin yang ketiga itu setelah pendidikan menengah dilanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan ini merupakan lanjutan dari pendidikan menengah, diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesionalitas yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pendidikan ini juga bersifat sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Kemudian terdapat juga jenis-jenis jalur pendidikan nasional. Jalur pendidikan nasional ini terbagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama itu pendidikan umum. Jadi pendidikan umum ini merupakan sebuah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang termasuk dalam poin pendidikan ini umumnya adalah seperti SD, SMP, SMA, dan universitas. Kemudian yang kedua itu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan ini merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Lembaga yang sering menyelenggarakan pendidikan ini seperti STM, SMTK, SMIP, dan SMEA. Kemudian pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa ini merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik ataupun mental. Lembaga yang menyelenggarakan ini seperti pendidikan luar biasa adalah SDLB ataupun SGPLB. Kemudian poin yang keempat itu pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan ini merupakan sebuah pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ataupun calon pegawai pada suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintahan non-departemen. Kemudian poin yang terakhir itu adalah pendidikan keagamaan. Pada pendidikan keagamaan merupakan sebuah pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan dan menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Kemudian terdapat juga standar pendidikan nasional. Pada standar pendidikan nasional ini memiliki beberapa standar kompetensi kelulusan. Yang pertama itu standar kompetensi kelulusan itu seperti satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal,
satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan juga standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Kemudian dalam standar pendidikan nasional ini terdapat standar isi. Jadi standar isi ini mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Kemudian ada juga standar proses. Standar proses ini diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik ini. Selain itu, dalam proses pembelajaran tersebut, pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efisien dan efektif. Kemudian standar pendidikan tenaga kependidikan. Jadi dalam poin ini, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi dalam akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal, ijazah, ataupun sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan pelajaran dan jenjang pendidikan dasar. Kemudian ada juga standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sumber belajar, dan lain-lainnya. Bahan habis pakai serta perlengkapan yang lain diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, kemudian standar pengelolaan oleh standar pemerintah daerah, dan juga standar pengelolaan oleh pemerintah pusat. Kemudian ada juga standar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan ini meliputi seperti gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji-gajinya. Kemudian ada juga standar penilaian pendidikan. Jadi penilaian pendidikan ini pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sebuah penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagai dimaksud seperti masing-masing perguruan tinggi itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada juga fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini yang dimaksudkan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar nantinya berkembang sebuah potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis, serta juga dapat bertanggung jawab. Fungsi dari sistem pendidikan nasional ini berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Kemudian ada juga dasar-dasar pendidikan nasional. Dasar pendidikan nasional ini yang dimaksudkan itu seperti sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya. Jadi seperti rumah atau gedung, maka fondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu juga dengan pendidikan. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan dalam antara lain sebagai berikut. Jadi yang pertama itu Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950.
Nomor 2 Tahun 1905 pada bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang bermaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian ketetapan MPRS nomor 27 garing MPRS nomor 1906 bab 2 pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Kemudian yang 3 itu dalam GBHN tahun 1973, kemudian GBHN 1978 dan GBHN 1993 serta 1988 pada bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Kemudian yang keempat itu adalah TAP MPR nomor 2 1993 tentang GBHN dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional yang berakaran pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang 1945. Kemudian yang kelima itu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam itu ada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa dasar pendidikan Indonesia ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan UU SPN nomor 2 tahun 1989 dan juga UU Sisdiknas nomor 2 tahun 2003. Nomor 20 tahun 2003, maaf. Kemudian terdapat juga prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada 6 prinsip ketentuan ini. Diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 pasal, 6 ayat. Berikut isi-isinya itu yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian yang B itu pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Kemudian yang C, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemampuan, dan mengembangkan kreativitas serta peserta pendidik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Kemudian yang terakhir itu pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Mungkin itu saja untuk pembahasan materi untuk kali ini. Jadi dalam materi ini dapat kita simpulkan bahwa sistem pendidikan nasional ini terdapat beberapa jalur. Kemudian juga jenjang-jenjangnya juga terdapat sebuah jenjang pendidikan nasional seperti dasar, menengah, dan tinggi, serta memiliki standar pendidikan nasionalnya. Kemudian setelah memiliki standar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional ini juga jelas yang telah diuraikan tadi dan juga memiliki prinsip penyelenggaraan pada pendidikan nasional ini. Sekian materi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.